Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dipanjatkan doa semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa melindungi kita, membimbing kita ke jalan yang ridhoinya. Diberinya kita kemampuan, kekuatan untuk mampu istiqamah menjalani syariatnya hingga tiba saatnya kita dipanggil menghadapnya dalam keadaan radiyah, mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulakan tadabbur kita pagi hari ini, menyambung apa yang telah dipelajari sama pada minggu lepas. Surah Hud ayat yang ke-96. Pada minggu lepas telah disampaikan mukadimah, penjelasan, uraian daripada Hud 96. Yang pertamanya tentang hikmah
di sebalik kenapa kisah Musa alaihissalam dan kaumnya, khususnya Fir'aun laknatullah alaih, diulang-ulang di dalam Al-Quran. Diulang-ulang dalam Al-Quran. Bukan sekali dua. Kurang 20 kali. Satu di antara jawapannya telah diberikan oleh Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah yang kita telah pelajari minggu lepas. Mudah-mudahan diingati dan renungkan bersama. Hikmah di sebalik pengulangan kisah Nabi Musa dan Fir'aun yang lebih kurang 20 kali itu. Yang keduanya, ini sebagai flashback sahaja. Minggu lepas telah kita pelajari apa yang dimaksudkan bi ayatina dan sultanim mubin. Apakah ayat-ayat yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini? Ayatina yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Ya, kalau berdasarkan tafsir bil ma'thur, ayat-ayat itu yakni berupa mukjizat yang Allah sebutkan ada 9. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat 101. Tetapi bila kita merujuk makna kalimah ayat di dalam Al-Quran, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ia mempunyai 3 makna secara umumnya. Makna kalimah ayat yang pertama yakni ayatun kauniyah. Ayat-ayat yang dicipta oleh Allah. Yakni bumi, langit, dan isinya. Secara khusus, dan segala makhluk yang dicipta oleh Allah, termasuk alam yang ada di alam gaib. Itu ayat Allah. Makna pertama. Karena dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala terlihat jelas, dapat dikaji, bahkan dirasai akan kewujudan dan keesaannya. Dalam ciptaan Allah, Allah memperlihatkan ke dalam ayat ciptaan Allah, Allah menunjukkan sifat-sifat kesempurnaannya yang jauh daripada sifat kekurangannya. Boleh dikatakan 99 nama Allah yang kita lebih kenali sebagai Al-Asma'ul Husna. Kita boleh melihatnya di alam semesta yang Allah ciptakan dengan syarat alam ciptaan Allah tidak hanya kita pandang keindahannya, tidak hanya kita nikmati kecantikannya, tidak hanya kita manfaatkan faedahnya buat kita, tapi kita tafakkur dengan sebenar-benar tafakkur akan dia. Itu yang pertama. Kalimah ayat, makna kalimah ayat yang kedua, yakni ayatul ahkam. Ayat-ayat yang berupa perintah maupun larangan.
ayat qauliyah allati tubayyinul matlubatil manhaj. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang manhaj dua saja. Kalau bukan if'al, la taf'al. Itu saja. Ayat kedua, yakni ayat ahkam, yang manhajnya ada dua saja. Sama ada if'al, buatlah, maupun la taf'al. Jangan buat. Perintah itu, perintah ini, perintah itu, perintah ini. Yang kita mesti buat. Larangan itu, larangan ini, larangan itu, yang kita mesti tinggal. Itu makna ayat kedua. Dan ini bukan untuk kepentingan Allah, tapi ini untuk kepentingan kita. Allah Maha Kaya daripada mendapatkan manfaat ataupun madarat melalui perintah dan larangannya yang ia tasyrikkan, taklifkan kepada kita. Sebaliknya manfaat dan madarat daripada taklif Allah sama ada berupa perintah maupun larangan, manfaat atau madaratnya kembali kepada kita. Ini makna yang kedua. Dan yang ketiga, makna ayat yang tidak Al-Quran, yakni ayatun ta'ti li bayani sidqir rasul fil balagh anillah. Ayat-ayat yang diberikan oleh Allah kepada para utusannya bagi menunjukkan membuktikan kebenaran risalahnya. Bagi menunjukkan kebenaran kenabiannya. Bagi menunjukkan kebenaran syariatnya. Dan inilah yang kita sebut sebagai mu'jizat. Pun ia adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat itu semuanya sebetulnya merupakan sultanum mubin. Sultan itu kekuasaan, mubin yang menjelaskan atau yang nyata. Artinya apa? Begini jamaah sekalian. Ayat-ayat Allah itu sangat terang. Sangat jelas. Tidak ada keraguan sikit pun. Tidak ada ruang untuk menolak dan menafikannya. Di mana semua ayat itu menunjukkan kewujudannya, keesaannya, sifat-sifat kesempurnaannya, menunjukkan bahawa dia maha suci daripada sifat-sifat kekurangan. Maksudnya. Dan ia sultan, punya kekuatan, punya kekuasaan, mubin yang nyata atau yang menerangkan. Artinya apa? Walaupun Allah Subhanahu wa taala punya kuasa untuk memaksa manusia menerima setiap ajaran yang ia sampaikan melalui Rasulnya kepada mereka. Tetapi Allah tidak mau manusia yang disuruh menerima ajarannya ini menerimanya dalam keadaan terpaksa. Saya ulangi. Walaupun Allah berkuasa jika ia menghendaki memaksa manusia untuk menerima ajarannya yang disampaikan oleh para utusannya. Tapi Allah tidak mau umat manusia ini menerima ajarannya dengan hati terpaksa. Walaupun sebetulnya ayat-ayat tadi ada sultan, ada kemampuan memaksa. Sultanul quwwah qad yakul ghalib. Allah punya kekuatan. Allah punya kekuasaan.
yang dengan kekuatan dan kekuasaan yang tak terhad itu, jika dia menghendaki, mampu dengan mudah memaksa manusia untuk beriman. Mampu. Dan ini yang menyatakan dalam Al-Quran. Dalam surah Asy-Syu'ara, umpamanya ayat yang ke-34. Jamaah boleh rujuk surah Asy-Syu'ara ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman sekaligus memperingatkan kepada Rasulullah SAW, kekasihnya. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Muhammad, boleh jadilah engkau ni akan membinasakan diri engkau sendiri. Akan memberatkan diri sendiri, akan menyusahkan diriku sendiri, akan merasa begitu sedih sekali. Sehingga dirimu binasa, jiwamu menderita. Alla yakunu mu'minin. Kerana mereka kaum tidak mau beriman. Semua keterangan, penjelasan akan kebenaran dakwahmu kamu telah sampaikan. Kamu telah bujuk mereka, telah rayu mereka. Dengan cara yang sangat-sangat lemah lembut. Yang sepatutnya mereka tidak ada alasan untuk menolak ajaranmu. Tak ada alasan. Jadi mungkin karena seperti itu keadaannya kamu sedih bila melihat mereka tidak beriman. Boleh jadi kamu akan menyusahkan diri kamu sendiri. Tapi tak perlu Muhammad. Kamu tak perlu punya perasaan seperti itu. Aku hanya suruh kamu menyampaikan ajaran aku sesuai dengan perintahku. Itu saja. Mereka beriman atau tidak, walaupun apa yang kamu sampaikan telah nyata lagi terang, itu bukan lagi urusan kamu. Kamu tidak perlu terlalu sedih. Walaupun aku tahu seakan-akan begitu. Kamu sedih itu karena kamu terlalu berharap mereka beriman. Kamu terlalu mengharapkan, menginginkan keselamatan mereka. Kamu benar-benar tidak sampai hati bila melihat mereka itu nanti disentuh api neraka. Itu kan? Ya benar ya Allah. Itu yang kami rasakan. Kami sayang umatku ya Rasul, ya Allah. Tak sampai hati membayangkan ada di antara mereka yang tersentuh api neraka karena tak mau menerima ajaranku, sedangkan aku telah sampaikan begitu terang, jelas, nyata, dan tak ada alasan untuk menolak. Tapi jangan sampai begitu Muhammad. Nanti kamu susah sendiri. Kamu tidak sendiri. Tidak perlu sampai begitu. Asal kamu sudah sampaikan apa yang aku sudah sampaikan, sudah. Lalu Allah berkata apa? Innasya Muhammad. Aku beritahu kamu. Innasya. Jika kami menghendaki. Masya Allah. Nunazzil alaihim minas sama'i ayat. Kami boleh menurunkan. Menimpakan ke atas mereka umatmu yang tidak beriman itu. Daripada langit ayat. Nah, ayat ini yakni satu dipanggil Sultanul Quwwah. Bukti bahwa Allah berkuasa, bukti bahwa Allah mampu memaksa mereka untuk beriman. Jika aku kehendaki Allah, aku boleh. Aku turunkan dari langit. Ya, katalah berupa meteor yang sangat besar. Jatuh mendekati mereka. Lalu Allah beritahu, wahai manusia, wahai umat Muhammad Nabiku.
Jika kamu masih tetap tidak mau menerima ajaran Nabiku, yang dikatakan Nabiku, aku akan hempapkan meteor ini menimpa kamu dan sekelip mata kamu binasa. Sekarang pilih satu di antara dua. Kamu nak menerima ajaran Nabiku ini dan kamu selamat daripada dihantam meteor yang sudah makin dekat dengan kamu, ataupun kamu tetap menolak dan sekejap lagi kamu akan hancur lebur. Karena aku hantam dengan meteor daripada langit. Seakan-akan. Allah kata. Tapi kalau Allah bagi pilihan begitu, fadhallat a'naquhum laha khadin. Lalu mereka, tengkuk mereka akan tunduk. Begitu khosin tunduk. Ya Allah, kami terima, ya Allah. Ya, kami menerima ajaran Nabi-Mu. Pertanyaannya, kalaulah seperti ini yang Allah lakukan, adakah mereka menerima ini? Karena pilihan mereka. Karena mereka rela, redha, tenang, menerima kebenaran dengan lapang dada. Atau mereka menerima ajaran Nabi karena takut dihempap oleh meteor. Kita boleh tahu jangan. Pasti mereka menerima karena takut mati. Takut ditimpa musibah. Allah tidak mau. Manusia ini menerima kebenarannya karena terpaksa. Bukan karena kerelaan hatinya. Tapi karena terpaksa. Walaupun Allah berkuasa jika mau melakukannya. Sebab itu jemaah sekalian, dalam bahasa agama begini, fal haqqu, yani Allah Subhanahu wa taala yatlubul qulub lal qawalib. Apa yang Allah maukan daripada kita dengan diutusnya para nabi, diturunkannya ayatnya, dijelaskannya risalahnya, baik buruknya, ancamannya, apa yang Allah minta kepada kita? Al-qulub, hati kita. Supaya betul-betul berserah atas pilihan kita tanpa ada unsur terpaksa. Lal qawalib, kulub bukan qawalib. Kulub itu hati. Kalau qawalib itu hanya macam apa ya? Template. Ya macam dilekat gitu saja. Bukan. Tapi terima dengan kesedaran. Bukan menerima kerana terpaksa. Dan ini tidak ada artinya. Kalau itu yang dilakukan. Qulubun ta'ti ilallahi tawa'iyah bidunil ikrah. Karena hati ini akan datang menemui Allah. Menerima firman Allah penuh dengan ketaatan, bukan dengan rasa terpaksa. Kalau terpaksa maknanya apa? Ya terpaksa aku terimalah, kalau tidak nanti mati. Itu Allah ancam dengan petir. Aku terpaksalah buat apa yang Allah suruh. Terpaksalah aku tinggal apa yang Allah tegas. Sebab kalau tidak, tu ada taik bintang yang Allah janjikan nak menghantam kita. Kita jahat saja dihantam taik bintang. Jahat. Allah tidak mau seperti itu. Yang Allah maukan kulub kita, bukan qawalib. Sebab itulah bila umat-umat para nabi menolak, walaupun nabi semua telah berjaya menjelaskan kebenaran, nabi tak boleh buat apa. Tak boleh melakukan lebih daripada itu, dan memang Allah pun tak wajibkan lebih daripada itu. Tak, sudah. Tugas kamu telah selesai. Kamu nadhirun mubin. Mereka iman atau tidak, itu. Kamu tidak perlu terlalu sedih. Walaupun kesedihan kamu itu menunjukkan yang kamu amat ambil berat. Bagus. Sebab Allah kata, Muhammad, kalau aku mau, aku boleh paksa mereka menerima ajaranku tanpa engkau susah payah berdakwah. Masya Allah. Inilah
Yang dimaksud sultan mubin. Kenapa Allah tidak paksa saja? Ya sekalian, pada sisi lepas kita telah jelaskan, nanti bila di akhirat, ya sekalian, mereka tidak ada alasan untuk kata, kenapa kamu dahulu tidak menerima ajaran aku? Ya Allah, mana kami tahu engkau ada perintah dan larangan. Aku kan sudah turunkan Rasul. Oh iya pula ya. Tapi Rasulmu tak beritahu kami. Rasulku sudah memberitahu kamu. Oh iya pula ya. Tapi Rasul kamu, ya Allah, menjelaskan kepada kami setengah-setengah, tidak sepenuhnya. Bagi tahu kami hanya 5 perkara. Tidak, Rasul kami telah menjawab kamu semuanya. Oh iya ya. Coba apa alasan orang-orang kafir yang dahulu menolak ajaran Nabi bila ditanya di akhirat? Alasan tak tahu? Tak mungkin. Alasan tak ada Rasul? Tak mungkin. Alasan Nabi menyampaikan belum jelas? Tidak mungkin. Alasan sehingga bila di akhir nanti Allah senang bagi tahu cakap pada orang kafir, la ta'tadiru yaum. Hai bukan kafir, sudahlah. Kamu tak perlu banyak alasan lah hari ini. La ta'tadiru yaum. Jangan kamu banyak bukan alasan. Tak ada guna. Sebab alasan apapun, aku tak terima. Aku tak akan menerima. Subhanallah. Inilah dakwah para nabi. Inilah tugas kita sepenuhnya. Menyampaikan daripada alif hingga ya. Dengan cara yang terang. Tidak perlu ada unsur ugutan dan paksaan. Tidak perlu. Jika kamu tidak terima Islam, aku dah jelaskan berbuih tau. Dah berbuih aku jelaskan. Berbulan-bulan di tempat ini. Dan semua pertanyaan kamu tentang Islam, aku dah jawab. Kamu pun tak mampu membantahnya. Kalau kamu tidak menerima Islam, kalau kamu masih tetap agak kamu, siap kamu. Aku potong bekalan elektrik. Aku tutup. Tak boleh. Tak boleh. Inilah yang perlu kita fahami sebagai penerus para nabi. Bila kita pengikut nabi, bukan sekadar wajib menerima, mengikuti, mengamalkan suruhannya. Meninggalkan larangannya, tapi juga mengikuti cara para nabi menyampaikan ajaran. Itu mesti diikuti. Bukan hanya mengikuti dan menerima ajarannya, tapi juga mesti mengikuti cara mereka menyampaikan ajarannya. Lebih-lebih lagi, sikap para nabi terhadap kaumnya ketika kaumnya menolak ajarannya. Itu perlu itu. Dan mereka nabi dakwanya bukan setahun dua ya, puluhan tahun. Baik, sekarang ayat berikutnya. Selepas begitu jelas seperti ini, jamaah sekalian, ayatnya. Jadi tidak ada, saya kata ini, sebenarnya tidak ada alasan bagi, dalam hal ini Fir'aun ya, dalam ini kita sisa Nabi Musa, dalam ini Fir'aun dan pengikutnya tidak ada alasan untuk tidak menerima ajaran Musa. Gitu. Kalau kita berfikir jernih, kalau kita punya hati terbuka, mari kita tidak ada alasan untuk Fir'aun dan pengikutnya menolak Musa. Okay. Karena semua yang diragui oleh Fir'aun telah dijelaskan oleh Nabi Musa. Semua ketidakfahaman mereka telah diterangkan oleh Nabi Musa. Sehingga dakwah Nabi Musa dengan pelbagai ayat dan alasan, mereka tidak mampu menolak dan menafikannya. Itu sudah jelas ya. Tapi Fir'aun tetap menolaknya. Itu dah cerita lain tu. Cerita lain. Kepada siapa Nabi Musa diutuskan? Ayat 97. Ila fir'auna wa mala'ih fattaba'u
amra Fir'aun. Wa ma amru Fir'aun birasyid. Kami utuskan Musa kepada Fir'aun. Wa mala'ih dan pembesar-pembesarnya. Fattaba'u, lalu mereka mala'un mengikuti perintah Fir'aun. Allahu Akbar. Nabi Musa dipinta oleh Allah menyampaikan kebenaran pada Fir'aun dan pengikutnya. Dan saya kata tadi, tidak ada lagi alasan untuk menolak sunnah. Tapi mala'un bukan mengikuti menerima ajaran Nabi Musa, ikut Fir'aun. Allahu Akbar. Jadi kalau ada ikut itu karena betul-betul berdasarkan akal sehat mereka, atau jangan ikut ni karena apa ni? Nanti penjelasannya. Wa ma amru Fir'aun birasyid. Sedangkan tidaklah perintah, yakni pegangan kepercayaan ideologi Fir'aun itu birasyid, benar. Tidaklah, bukanlah perintah Fir'aun itu benar. Maknanya, sedangkan perintah Fir'aun itu sesat. Rasyid itu jamaah sekali, ada namanya dhal baghawin. La ya'muru illa huwa darar. Apa yang diarahkan oleh Fir'aun, tidak ada satupun yang membawa kebaikan bila dilakukannya. Semua perintah Fir'aun bila dilakukan akan menimbulkan madarat. Tapi itu yang mereka ikuti. Baik. Ya mas sekalian, Allah berfirman, Musa alaihissalam diutuslah kepada Fir'aun dan mala'unnya. Kata Imam As-Sa'di, mala'un di sini, mala'ihi ay asyrafu qaumihi. Pembesar-pembesar kaumnya. Orang yang dianggap golongan atasan. Yang ada di sekeliling, yang dekat dengan pusat kuasa. Kalau Fir'aun itu dianggap sebagai center, pusat segala kekuasaan, segala kekuatan, nah orang yang ada di keliling dekat dengan pusat kuasa inilah mala'un. Li'annahum matbu'un. Karena mereka ini pengikut setia. Fir'aun berdiri, mereka berdiri. Fir'aun duduk, mereka duduk. Fir'aun berjalan, mereka berjalan. Fir'aun ke kiri, mereka kiri. Fir'aun ke kanan, mereka kanan. Nah, ini mala'un. Jadi, hanya mengikuti. Ya. Falam yanqadu lama ma'a Musa min ayat. Sebab mereka tak dengar langsung apa kata Musa. Jauh sekali untuk memikirkan, nak menerima. Jauh sekali. Walaupun, saya kata tadi, ayat-ayat disampaikan oleh Musa sangat terang lagi, sangat jelas. Itu kata Sa'di. Kata Ibnu Katsir, saya sampaikan dahulu, seperti biasa, saya coba sampaikan kutipan-kutipan ulama tafsir, tapi hanya sebagian. Maksudnya begini, mana-mana mufasir A, B, C katalah ada 3, tapi ulasannya sama tentang satu ayat, saya hanya kutip satu saja. Bukan saya sebut 3 sekali. Kalau ada 4, A, B, C, D, mufasir 4 mufasir menjelaskan ayat satu ayat itu sama, ya saya ambil satu sajalah, gitu maksudnya. Bukan semuanya ya. Ibnu Katsir kata ila Fir'aun la'anullah, Allah putuskan Fir'aun Musa pada Fir'aun laknatullah alaih, wa huwa maliku diari Misra ala ummatihi. Ya maklum, Fir'aun itu adalah maharaja bagi warga Mesir. Khasnya kaum Qibti. Qibti. Itu Qibti.
Fattaba'u amra Fir'aun, dan mereka kaum Qibti ini lebih yakin kepada Fir'aun, ajaran Fir'aun. Mana mereka lebih meyakini kebenaran ajaran Fir'aun daripada risalah Nabi Musa. Cara hidupnya, tujuan hidupnya, apa sih? Apa yang patut dibuat, apa yang tak boleh dilakukan. Apa dikatakan Fir'aun, lebih mereka yakini akan kebenarannya. Sehingga mereka sanggup menjadi pengikut setianya. Sedangkan, Allah kata, sedangkan manhaj Fir'aun, ajaran Fir'aun, jalan hidup yang oleh Fir'aun, itu tidak rasyid. Maknanya sesat. Menyeleweng jauh daripada petunjuk. Innama wa jahlun dolal. Manhaj Fir'aun, tujuan hidup Fir'aun ini, periode itu kebodohan dan kesesatan. Dia kekufuran dan penentangan, kufrun wa inad. Wa'yadu billah tundubillah. Sebagaimana di dunia pengikut Fir'aun ini mengikuti Fir'aun. Fir'aun dijadikan imam mereka dalam segala hal. Nanti dalam ayat selepasnya, di akhirat pun nasibnya sama. Nasibnya akan sama mengikuti nasib Fir'aun. Karena di dunia, perjalanan hidupnya ikut jalan hidup Fir'aun. Di akhirat, nasib orang-orang ini mengikuti nasib Fir'aun. Fir'aun disiksa, ya mereka ikut dia lah. Fir'aun dihumban dalam neraka, ya mereka ikutlah belakangnya. Allahu Akbar. Ingat, kita telah sepakat, ulama telah beritahu kita balas di akhirat, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan di akhirat itu sama dengan jenis amalan yang dilakukan orang itu di dunia. Sama. Itu dalam hadis Nabi banyak sekali ya. Siapa yang menutupi aib saudara muslimnya di dunia, itu amalnya di dunia. Apa ganjaran di akhirat? Allah akan tutupi aibnya kelak di akhirat. Sama. Mafhumnya, siapa yang suka mendedahkan aib orang lain, mencari-cari aib orang lain, lalu menviralkannya, maknanya di akhir nanti aibnya oleh Allah akan viralkan. Didedah dan dibongkar. Siapa yang mau menghilangkan kesusahan saudara muslimnya di dunia, satu kesusahan, apa ganjarannya? Allah akan hilangkan kesusahannya di akhirat. Sama betul. Ya. Bab zakat. Al-Quran disebut orang yang bakhil mungkin makan hartanya. Hartanya akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah menyala, membara, disetrikakan fatuk wa biha, lalu disetrikakan harta-harta yang mereka timbun itu, jibahuhum, dahi mereka, wajinubuhum, nih badan bagian kanan dan kiri dan belakang. Kenapa yang disebut pertama sekali disetrika dahinya? Orang-orang yang bakhil, harta dibakar lalu disetrikakan di dahi. Minta maaf jemaah sekalian, ini dalam ulasan tafsir ya. Berdasarkan al-jaza min jinsil amal. Balasan di akhirat itu sama dengan jenis perbuatan yang pernah dilakukan. Sama ada baik atau buruk. Orang bakhil itu berbuat buruk. Bila orang bakhil, ada orang datang minta sedekah yang amat-amat ia perlukan pada orang bakhil, apa respon awal si bakhil itu? Yang mula merespons yakni dahi dia. Dahi dia berkedut-berkedut. Awak datang nak minta sedekah dengan senang-senang.
Aku cari setengah mati. Siang, malam, pagi, petang. Aku simpan sikit-sikit jadi banyak. Senang-senang kau dapat. Ya? Muka ni wajah dia yang pertama sekali menampakkan menampakkan ketidaksukaan. Ya? Muka dia. Betul. Dahinya berkedut. Lalu dia mengirim malaikat, lalu patutlah orang-orang bakhil dan lokek yang menimbun harta kekayaan yang tidak menginfakkan itu, harta itu dibakar lalu diserahkan. Apa yang boleh diserahkan? Wajah dia, dahi dia, karena itulah dahulu yang pertama sekali. Allahu Akbar walillahil hamd. Nanti ada ni. Fir'aun demikian juga, pergi demikian juga. Di akhirat, bila Fir'aun masuk neraka, dia pun ikut dia. Karena di dunia macam tu. Fir'aun kata buat, dia buat. Fir'aun kata jangan, jangan. Fir'aun kata berhenti, dia berhenti. Fir'aun kata belok kanan, dia ke kanan. Allahu Akbar. Itu kata Ibnu Katsir. Kata Imam Dr. Said Tontowi dalam tafsirnya Al-Wasit. Begini dalam tafsir Al-Wasit. Wa fi hadhihi al-jumlatil karimah kama yaqulu Az-Zamakhsyari tajhilun lahum. Di dalam ayat yang mulia ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zamakhsyari, ayat ini yakni tajhilul lahum. Ayat ini yakni Allah Subhanahu wa taala menganggap pengikut-pengikut Firaun ini orang-orang yang jahil, lagi bodoh. Dungu. Tidak punya otak yang cerdas dan waras. Dungu. Tak dungu macam mana? Mereka dianggap golongan-golongan elit. Tak elit macam mana? Mereka berada di pusat kekuasaan. Mereka tentu orang-orang terdidik, maklum dekat dengan maharaja. Mereka mungkin, barang pasti, darah keturunannya bukan darah hamba abdi. Golongan-golongan ningrat, aristokrat. Sepatutnya berpikiran cerdas. Tapi kenapa mereka ikut saja apa kata Fir'aun? Bukankah itu menunjukkan kejahilan mereka, kedunguan mereka? Itu kata Zamakhsyari yang dikutip oleh Dr. Said Tontowi dalam tafsirnya Al-Wasit. Wa'iyadzubillah. Dan yang kata mereka ni jahil, mereka ni dungu. Ini bukan Nabi Musa, Allah. Subhanallah. Patut ya kalau Allah menyamakan mereka seperti binatang ternak, itu betul-betul perubahan yang sangat tepat itu ya. Yang sangat tepat. Haitsu sayauhu ala amri wa huwa dhalalun mubin. Mereka ini sentiasa menolong, membantu. Saya untuk dengan Syiah itu kan pengikut, penolong. Apa saja yang Fir'aun maukan, dia tolong. Apa yang dia perintahkan, yang disabdakan, diikutinya. Sedangkan Fir'aun itu sesat dan menyesatkan. La yakhfa ala man fihi adna maskah minal akli. Sehingga orang-orang seperti ini tidak adalah yang lebih rendah kualiti otak dan akalnya daripada mereka. Mereka orang yang paling rendah pemikirannya. Minta maaf saya gunakan bahasa. Mereka ini orang yang dungu. Dungu. Dzalika li'annahu ta'al uluhiyah wa basyar musluhu. Tak dungu macam mana? Okeylah, kalau Fir'aun dengan tubuh badannya seperti itu, masih perlu makan, perlu minum, mengantuk, penat, sakit, sedih, tiba-tiba mendakwa dirinya sebagai Tuhan, ya itu memang bodoh lah. Fir'aun itu bodoh karena mendakwa dirinya Tuhan. Tak apa, itu bodoh. Tapi ada yang lebih bodoh, ada lebih dungu daripada Fir'aun, yakni pengikut yang mempercayai yang Fir'aun itu. Itu yang kata
Az-Zamakhsyari. Oh, ini tajhilun lahum. Fir'aun mendakwa dirinya Tuhan, itu memang dungu, itu memang bodoh. Tidak ada otak, tidak ada akal. Malaun yang meyakini dan itu lagi bodoh. Walhal mereka tadi saya katakan, mereka ini golongan-golongan elit. Karena tidak semua orang mampu berada di posisi seperti itu. Dekat dengan pusat kekuasaan. Tentu mereka ini orang-orang cerdas dan cerdik di kalangan mereka. Bangsawan barangkali. Saya kata golongan-golongan ningrat, aristokrat. Tapi boleh percaya. Yang contohlah dulu ya. Macam di Malaysia dulu ada siapa namanya? Orang mendakwa dirinya Nabi itu. Mendakwa dirinya Nabi kan. Ya bodoh lah. Apalah. Ya sesat lah mendakwa dirinya Nabi. Itu jangan sesat. Tapi tahukah kita ada yang lebih sesat daripada orang Melayu yang mendakwa diri Nabi? Itu yang meyakini itu. Yang mempercayai menjadi pengikutnya. Itu lebih sesat. Ada orang mendakwa, aku ini adalah raja kerajaan langit. Memanglah sesat. Ayah pin. Sesat. Itu jelas itu. Tapi ada yang lebih sesat, lebih teruk, lebih jahil daripada ayah pin. Siapa? Pengikutnya. Pengikutnya itulah. Itu lebih sesat. Wa'iyadzubillah. Sebab itulah dalam ini tajhilun lahum. Itu istilah yang dikatakan oleh Imam Zamakhsyari. Dan tafsirnya Al-Kashaf lah. Dikutip oleh Said Tontawi dalam tafsirnya tafsir Al-Wasit. Apapun yang Fir'aun cakap, aku ni Tuhan, walaupun tak ada bukti, ya, sami'na wa ta'na. Aku beritahu kamu, Musa itu ahli sihir. Ya, sami'na wa ta'na. Wah, tak ada alasan, tak ada bukti, tak ada apa, ikut aja. A'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wattaba'u amra Fir'aun. Tengok ya, jamaah sekalian. Di dalam ayat yang pendek ini, kata Fir'aun itu disebut 3 kali. Bayangkan. Dalam ayat 97, kalimat Fir'aun, isim zahir disebut 3 kali. Pertama, ila Fir'aun. Tengok. Waktu amra Fir'aun. Kemudian, wa ma'aru Fir'aun. 3 kali. Jarang ya Al-Quran menggunakan bahasa seperti ini. So, biasanya menurut tata bahasa Arab, mana-mana isim dohir yang telah disebut, bila nanti nak menyebut selepasnya, hanya perlu gunakan isim domir. Contohnya, ila fir'auna wa malaihi wattabau amrohu. Kan gitu aja. Wa ma amruhu birosid. Kenapa? Fir'aun. Sentiasa disebut Fir'aun. Isim domir. Isim dohir. Dia itu adalah Muhammad. Dan itu ada rumah Muhammad. Dan itu anak Muhammad. Jarang sebenarnya susunan bahasa Arab seperti itu ya. Biasanya dia bernama Muhammad. Itu yang terdiam itu rumah dia. Yang keluar yang berdiri depan pintu itu anak dia. Kereta yang dipark depan tu kereta dia. Kan hanya perlu gitu. Tapi tengok ni, Fir'aun. 3 kali isim zahir disebut. Tidak ditukar. Ini jamaah sekalian, yakni litashhiri bihi wal i'lani an damihi alladhi saraha bih. Pertama, ini menunjukkan tentang kemasyhuran, kehebatan, kekuatan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Fir'aun dalam mempengaruhi malaunnya. Baik, saya sampaikan. Satu di antara rahsia. Kenapa Fir'aun, isim domir saya disebut Fir'aun. Sedangkan biasanya dalam kaidah bahasa Arab,
Bila sudah disebut isim dhahir sebelumnya, selepasnya tu ditukar dengan isim domir. Tak perlu Fir'aun. Ya betul. Cukup hu, hi, nya. Dalam ilmu balaghah, nah, penyebutan isim domir yang berturut, yang merujuk pada orang yang sama, bukan orang yang berbeza. Litashhir. Itu bukan kemasyhuran dia. Kemasyhuran dari segi namanya, kemasyhuran ketinggian kekuasaannya, tinggian pengaruhnya. Sehingga Fir'aun ini sebenarnya punya kemasyhuran nama, kehebatan kekuasaan, kemampuan mempengaruhi yang luar biasa, hatta malaun yang dianggap golongan elit pun dapat dikuasainya dengan mudah. Itu satu. Kita boleh fahami seperti itu, dan kita boleh fahami bukan karena kejahilan si golongan malaun ini. Yang keduanya, wal i'lan an damihi. Dan ini juga penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang betapa tercelanya, betapa hinanya makhluk yang bernama Fir'aun. So ada dua. Kenapa kalimah Fir'aun disebut isim dohirnya, tidak diganti dengan pronounnya? Pertama, karena kelebihan Fir'aun dalam mempengaruhi orang lain. Kekuasaan Fir'aun dalam memaksa orang lain. Hatta jangankan rakyat jelata, rakyat kecil. Golongan elit yang ada di sekelilingnya pun namanya Malaun pun dapat dikuasai dengan mudah olehnya. Itu kuasa Fir'aun. Tashhir. Yang kedua, Allah nak memberitahu kita betapa tercelanya Fir'aun itu. Betapa sesatnya Fir'aun itu. Sehingga disebut Fir'aun. Tak ditukar dengan dhamir. Al-i'lan an dhammihi alladhi sarahallahu fi hadha wa ma amru Fir'aun. Itu dia. Rahasia dari segi ilmu balaghah lah. Dari segi ilmu balaghah. Jadi ada dua. Dia sangat hebat, tapi dia juga sangat tercela, sangat sesat. Atau kalau digabungkan, Fir'aun adalah orang yang tersohor, tidak ada duanya. Terkenal, tidak ada tolok bandingannya. Dari segi kesesatannya. Begitulah. Itu maksudnya. Kalau jika disimpulkan. Fir'aun adalah orang paling terkenal, paling tersohor, paling masyhur, paling hebat dari segi kesesatannya. Alhamdulillah. Bukan dari yang lainnya. Itu dia. Ya. Kemudian, ini lagi saya sampaikan. Tafsir yang lain-lain penjelasannya. Tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha. Syekh Muhammad Rashid Ridha. Murid cerdas daripada Syekh Muhammad Abduh. Yang dianggap sebagai mujaddid. Yang dianggap sebagai tokoh reformis. Reformis. Dalam tafsir Al-Manar, ini saya kutipkan, apa kata Syekh Ridha, Muhammad Rashid Ridha, maksud saya, ila Fir'aun, Allah utuskan Musa pada Fir'aun dan malaunnya itu, bayyana miraran anal mala, kami telah banyak menjelaskan, kata Syekh Muhammad Rashid Ridha, bahwasanya yang dilakukan mala dalam Al-Quran, malaun yani asyraful qaumi wa zu'ama'uhum, pembesar kaum, ketua-ketua kaum.
Dan juga mereka yang dianggap mulia daripada kaum tersebut. Wa adhafahum ila Fir'aun wa wasafahum bidhilli annahum ahlul hilli wal 'aqdi. Lalu kalimat malaun disandarkan pada Fir'aun wa malaihi, dan malaunnya disandar pada Fir'aun. Kata Rashid Ridha, Syekh Rashid Ridha, li'annahum ahlul hilli wal 'aqdi wal istisyarah fi daulatil ladina yas'aluna ra'yahum an Musa wa ghairihim. Karena orang-orang ini, malaun-malaun ini adalah orang-orang yang selalu dijadikan yang selalu diminta oleh Fir'aun, diajak untuk musyawarat, berbincang tentang pemerintahan, tentang tindakan apa yang patut diambil terhadap Musa. Dalam bahasa Arab dipanggil ahlul halli atau hilli wal 'aqdi. Kalau bahasa moden, di bahasa moden lah. Jika Perdana Menteri itu katakanlah, Fir'aun itu kata Perdana Menterinya, malah ini yakni jamaah menterinya. Ya. Jika Fir'aun itu sebagai ketua negara, nak ambil tindakan apa-apa kepada musuhnya, negara kena berbincang. Pada siapa? Dengan siapa? Ahli parlimennya. Ahli parlimennya. Jadi Fir'aun ini pemegang kekuasaan tunggal dalam kerajaannya, tapi setiap kali hendak memutuskan satu masalah besar dalam ini kepada Musa, mereka berbincang. Dia berbincang. Siapa yang diajak berbincang? Malaun. Yaitu di Malaun disangka malaihi, malaunnya, ya karena mereka ini orang dia selalu diajak berbincang oleh Fir'aun tentang usaha kenegaraan, tentang tindakan yang patut dilakukan terhadap Musa alaihissalam dan lain sebagainya. Jadi bukan orang sembarangan, gitulah. Orang yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Tapi lagi-lagi, walaupun mereka ini selalu diminta pendapatnya oleh Fir'aun, pengaruh Fir'aun, kuasa Fir'aun terlalu besar di hadapan mereka. Sehingga mereka tidak berani menolak apa saja dikatakan oleh Fir'aun. Jika mereka mencadangkan sesuatu pada Fir'aun karena diminta, dan cara mereka tidak ditolak oleh Fir'aun, ya mereka tidak boleh sedih hati. Dan jika Fir'aun bukan hanya karena menolak cara mereka, tapi Fir'aun mewajibkan mereka patuh kepada arahannya, ya mereka pun kena samina wa ta'na. Itulah kesesatan yang sangat-sangat dahsyat yang menimpa Malaun. Ya contohnya lah ketika apa yang patut dilakukan oleh Fir'aun kepada Musa, kan mereka berbincang. Apa kita bunuh aja? Jangan. Jangan tuanku, jangan bunuh. Kan dia itu ahli sihir. Apa kata? Musa ini kita lagakan dengan ahli-ahli sihir di raja. Kita kumpulkan semua ahli sihir di raja di Mesir ini supaya bergabung tenaga lawan Musa. Takkan kalah, kita punya ratusan ahli sihir yang mahir. Kita lagakan dengan Musa, ditonton oleh seluruh rakyat Mesir. Biar Musa nanti malu di hadapan rakyat Mesir. Itu cadangan Malaun. Dan Fir'aun terima. Wa'iyadzubillah. Tumana'udzubillah. Itu kata Syed Ridha. Syed Ridha. Tapi malang sekali ya. Cerdas tetapi apa nih namanya ya. Minta maaf jam sekalian ya. Ada istilah orang-orang dahulu. Malaun Fir'aun ini
Walaupun mereka pandai, tapi sentiasa kalah karena kuasa dengan Musa. Sehingga mereka tidak punya pendirian yang tetap. Karena pendiriannya mesti ikut apa kata Fir'aun. Sehingga boleh jadi mereka ni menghadapi masalah. Karena apa yang akan dilakukan dengan apa yang diyakini mungkin selalu berbeza. Ikut keyakinannya, kami kena buat begini. Tapi kalau aku buat begini, Fir'aun Tuhanku mengamuk. Jadi sama ada aku mesti patuh pada Fir'aun atau ikut apa yang difikirkan. Mereka sentiasa wattaba'u amra Fir'aun. Orang seperti ini kalau dalam bahasa orang-orang dulu dipanggil juhalun yal'abu bihil ulama. Juhalun yal'abu bihil ulama. Atau bukan juhalun ya, sorry. Waniyun qad iftaqara. Dalil azizan zalla waniyan qad zakara. Ulama yal'abu bihil umara. Ini orang-orang alim, cendekiawan, golongan intelektual, tapi dipermainkan oleh orang-orang yang ada kuasa. Itu boleh stres orang seperti ini. Dia cendekiawan, dia pandai, dia pemikir hebat. Tapi dipermainkan oleh orang-orang yang ada kuasa, dan dia kalah kuasa setelah segan dengan kuasanya. Karena boleh jadi si cendekiawan itu bergantung hidup kepada penguasa. Itu bahaya. Sehingga bila penguasa ini katalah minta pendapat, corong, cari. Apa pendapat kamu? Saya sebagai ketua kamu, katalah ini contoh Fir'aun ya. Aku Fir'aun sebagai Tuhan kamu, mau buat ini. Tolong, apa pendapatmu? Ya, cendekiawan pastilah akan coba berfikir seilmiah yang mungkin, seobjektif yang boleh. Ini tidak boleh nih, Tuanku tak boleh begitu, tak boleh. Tapi kalau dia kata Tuanku tak boleh begitu, marah pula Fir'aun, dibunuh mereka. Tapi kalau nak kata, ya okey Tuanku, bercanggah dengan apa yang diyakini. Coba. Kalaulah seorang cendekiawan seperti itulah kedudukan dia. Seperti itulah position dia. Sentiasa tindakannya bercanggah dengan kebenaran yang ia yakini kerana di bawah tekanan penguasa. Tak stres kayak macam tu. Bukan hanya stres, itu mungkin depression. Itu contoh cendekiawan yang tidak punya pendirian, tidak punya keberanian berada di atas kebenaran. Ia terpaksa menjual belikan pendirian, prinsipnya kepada orang lain karena mungkin kalah kuasa atau karena mungkin meyakini hidupnya bersandar kepada dia. Kalau aku kata lain, marah pula. Habis aku. Hati-hati. Jangan sampai kalau kita jadi cendekiawan seperti ini. Ini ciri khas yang ada pada diri Malaun. Saya tertarik dengan uraian Muhammad Rashid Ridho ini. Itu yang saya kata agak lain. Beliau melihatnya dari sudut yang lain. Ini orang pandai nih. Malaun itu bukan orang bodoh. Pandai. Punya kedudukan. Tapi macam mana sentiasa ikut Fir'aun kalau dia pandai? Orang pandai tapi tidak mampu untuk berfikiran objektif, bebas, kerana sentiasa di bawah tekanan. Idea dan pendapat
nasihat yang diberikan mesti menyenangkan apa kata tuannya. Itu bahaya sekali ya Mas kan. Sehingga dahulu masa menuntut ada istilah ABS istilahnya. ABS. Apa yang dikatakan asal bos senang. Atau bahaya kan? Bahaya. Tolong carikan hukum hakanya macam mana, dalil macam mana. Jadi nak keluar hukum ni bukan lagi berfikir secara ilmiah, secara saintifik, objektif, tapi mengikut apa pesanan. Siapa yang pesan, siapa yang order. Ini yang order dia, kena cakap. Karena dia minta kuning, kita mesti carikan. Hukum mesti kuning. Jangan sampai tidak kuning. Marah nanti, susah kita. Kalaulah sudah seperti ini ya Mas kan, hancur. Memang Fir'aun hancur tu karena punya penasihat-penasihat seperti ini. Imam Al-Ghazali, kalau tidak salah ialah Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Beliau pernah berkata, fasadun nasi atau fasadul ummati bi fasadil umara. Kehancuran manusia, kehancuran umat, kehancuran bangsa itu oleh karena kehancuran penguasanya. Karena rusaknya penguasa yang ada kuasa. Wa fasadul umara bi fasadil ulama. Dan kehancuran, kerusakan para pemimpin itu karena kebobrokan para cendekiawannya. Para pemikir-pemikirnya. Golongan-golongan intelektualnya. Sebab kalau golongan intelektual sudah tidak merdeka dalam berpikir, sudah tidak punya prinsip dalam dengan kebenaran, pendapatnya hanya ABS, asal bos senang, ikut pesanan, dan yang ada kuasa pula menerimanya mengikut karena ya ini orang pandai cakap. Hancur, umat hancur. Itu berat. Sangat berat. Saya lupa waktu itu dalam kuliah apa, dalam kuliah subuh lah. Tapi tajuknya apa saya lupa. Allahyarham Dr. Hamka. Yang kebetulan waktu itu beliau sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Besar tu kedudukannya. Diasaskan oleh Allahyarham Presiden Soeharto. Mula-mula beliau tidak mau. Karena itu tajaan daripada kerajaan waktu itu. Setelah dipaksa, ya dirayu-rayu lebih banyak. Alam Godang Antara mau menerima tawaran itu menjadi duduk di kursi nomor 1 di MUI, Majelis Ulama Indonesia. Tapi yang mengagumkan seluruh umat waktu itu, Alhamdulillah Dr. Hamka bersedia menerima dengan satu syarat. Satu syarat yang mesti dipenuhi. Kalau satu syarat yang tidak dipenuhi, yang lain bolehlah, tapi yang satu ini mesti penuhi. Tentang pejabatnya di mana, apa dan silakan bagaimana siapa terpulang. Nah, tiba-tiba. Tapi salah satu ini mesti dipenuhi. Kalau tidak, apa syarat itu? Aku terima syarat, aku terima jawatan Ketua Majelis Ulama Indonesia kursi ini dengan syarat tidak menerima gaji dari kerajaan. Terkejut semua orang. Terkejut, tak nak terima gaji. Jadi, macam mana ini? Kerajaan yang punya, jadi undang-undang, siapa kerjanya dapat gaji. Ya, bergaji. Tapi aku tidak mau terima. Kalau aku digaji, aku tak mau. Ya, dikasih kata, terima. Akhirnya heboh lah sebab itu. Tanya itu, tanya. Kenapa Buya tak mau? Begini, menurut pengalaman, dan juga saya pikir untuk diri sendiri,
Untuk saya sendiri, karena mungkin iman kita masih lemah, kalau saya ini menerima gaji, saya tidak lagi bebas untuk berfatwa. Saya tidak lagi bebas untuk memberikan panduan-panduan hukum hakam. Karena saya ketua Majelis Ulama, pasti menunjuk pada saya ada apa. Kalau saya dapat imbalan, dapat balasan, dapat gaji, saya tak bebas. Menurut keyakinan saya, benda ini merah. Tapi yang diminta oleh orang kuasa katalah biru. Coba kalau saya digaji, berani saya mengatakan merah. Ya pasti saya akan mengatakan, ya bolehlah biru, karena saya dapat gaji. Ibaratnya, ya dia tolong saya, takkan saya tolong dia. Sebab itu niat saya satu, supaya saya bebas. Bebas dalam arti kata, betul-betul saya akan berfikir objektif, berdiri tegak, lurus, tidak dipengaruhi oleh sesiapa, oleh apa. Yang merah aku katakan merah, yang biru katakan yang boleh. Akhirnya lepas itu, ya tak boleh bang, beliau tidak boleh pengaruhi. Sehingga banyak apa-apa yang dilakukan oleh kerajaan waktu itu, yang beliau tidak setuju, jadi sempat tidak setuju. Ya akhirnya tak beranilah kerajaan nak. Ya banyaklah perkara-perkara yang akhirnya kerajaan tak berani nak melawan fatwa diberikan oleh Majelis Ulama karena pemimpinnya seperti itu. Dan itu, Masya Allah. Syekh Rashid Muhammad Rashid Ridho. Lantas yang mana dahulu pernah menyinggung perkara ini, ketika menafsirkan ayat yang sedang kita pelajari ini. Saya baru Allahu Akbar. Betul rupanya. Karena kalau orang yang jadi kawan sudah tidak punya kebebasan untuk berpikir jernih, berpikir objektif tentang hukum hakam, tentang benar salah, karena dipengaruhi oleh kuasa yang mencekamnya, karena dia menggantungkan hidup kepadanya, habis. Ini habis. Jadi sekejap pusing je ini semua ni gini. Ya sebenarnya tidak boleh. Ini tidak boleh tuan. Ini haram. Quran katakan macam mana cari dalil yang menghalalkannya. Mesti kamu carikan sampai jumpa dalil yang mengharuskannya. Peninglah si cari kawan ni. Nak cari dalil mana? Tapi akhirnya tak apalah tuan. Ini sebenarnya tak boleh. Tapi dalam keadaan darurat ini boleh. Dalam darurat ini boleh. Coba. Bahaya ya mas sekalian. Tidak mudah. Ya. Imam Syafi'i pernah dihukum kan? Betul? Allahu Akbar. Ulama-ulama dahulu dulu zaman sekarang semua pernah dihukum oleh penguasa. Kenapa? Apakah mereka jenayah? Mencuri? Menipu? Korupsi? Tidak. Semata-mata karena mereka mengatakan sesuatu yang diyakini benar dan tidak mau tunduk atau dipengaruhi oleh mana-mana sekalipun, hatta oleh penguasa pada zamannya. Quran telah menyindir bahasa kasarnya ulama-ulama yang benar-benar warasatul anbiya tidak rela diri mereka menjadi seperti mana Malaun Fir'aun. Walaupun mereka ini orang yang sering menjadi rujukan Fir'aun dalam hal ihwal pentadbiran daulahnya. Tindakan-tindakan apa yang patut diambil terhadap musuhnya. Contohnya Musa. Tapi mereka tetap saja sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Apa saja. Tidak berani. Kalau di dunia seperti itu, dan jelas Fir'aun ini di akhirat itu ahli neraka, di akhirat ini ya ikut Fir'aun dari belakang lah. Wal'iyadzubillah tumana'udzubillah. Tak akan kemana. Di dunia pun ikut, di akhirat pun akan mengikutinya. Di neraka. Dan ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalam ayat selepasnya itu. Itu perangai mereka di dunia, Malaun itu di dunia. Di akhirat, macam mana nasibnya?
ayat 98. Wa madza yakunu jazaa'u ma'a qaumihi? Silakan. Apa balasan Fir'aun dan pengikutnya di akhirat? Kalau di dunia macam itulah perangai dia. Fir'aun itu sesat dan menyesatkan. Orang ramai walaupun cendekiawan boleh pula menjadi bangsanya. Coba pelik tak? Jadi di sini kalau kita macam mana Malaun boleh disesatkan, mereka dibodoh. Tidak bodoh, pandai. Rasyid itu mengatakan mereka alul hili wal aqdi, ibaratnya macam barisan kabinetnya. Ibaratnya macam dewan parlimennya. Cendekiawan, pemikir. Ya kalau sekarang panggil golongan think tank lah. Golongan think tanknya lah. Tapi macam mana boleh mengikut? Nah di sini. Kalau itu, puncanya bukan karena kejahilan mereka dalam berfikir. Dalam ilmu bukan, ilmunya banyak. Yang pasti itu. Tidak punya kekuatan, keberanian untuk terus berpegang pada prinsip yang benar itu tempat benar dan tidak dipengaruhi. Sehingga Buya Hamka waktu itu, kamu tahu tak, katanya. Dia bagi contoh 5. Ini saya teruskan tadi ya. Ini saya masih ingat sungguh. Tapi lupa waktu itu tajuknya bab apa. Beliau banyak menyampaikan kuliah dan kuliah itu ada tasawuf modern, ada bagian sejarah, atau tasawuf. Kamu tahu tak, manusia ini macam 5 jari inilah ibaratnya. Macam 5 jari. Yang ini penguasa. Ini simbol penguasa. Nih, penguasa. Orang yang ada kuasa hanya punya. Kemana-mana, bila penguasa kata, ini bagus, bagus. Senanglah. Ada orang kuasa datang ke tempat kita, lalu, bagus, ya, bagus. Bagus, senang. Takkan kata Perdana Menteri jumpa menterinya, bagus. Ini bagus. Kalau sudah diinikan oleh menteri, kalau guru besar sudah kata tunjuk gini kepada guru-guru kecil, bagus cikgu, bagus. Senanglah. Kalau menteri besar sudah kata, ini simbol penguasa. Yang ini, kata Buya Hamka, ini orang kaya ini. Ini orang kaya. Orang kaya kalau sudah tunjuk, itu ya, longkang itu pecah, tolong betulkan ya. Itu kapet rusak, betulkan. Ini speaker ini nampaknya dah tak elok, ganti ya. Kalau yang tunjuk orang kaya, jadi jemaah sekalian. Yang kata, itu kapet surau itu sudah rusak, tolong diganti. Tapi yang tunjuk itu orang kaya, jadi esok tukar. Coba kalau kita yang tunjuk, tukar ya, tukar. Siapa kita kata suruh tukar? Kita fulus tak ada. Orang kaya ini tunjuk jadi. Ya, sama itu. Tolong itu hati-hati. Akhirnya di situ macam ni. Kursi sana. Jadi, karena dia punya fulus. Nah, ini simbol orang kaya ini. Yang tengah ini ulama katanya. Ini. Yang tengah ini. Middle finger ini ulama. Ulama. Saya teruskan. Yang ini yakni pemuda. Al-Binsor. Ring finger. Ini anak muda. Sebab itu dipanggil bahasa Arab jari manis. Pakai cincin, tak pakai cincin, yang ini manis. Yang kecil sekali ini perempuan, kaum perempuan. Ini kata Buya Hamka, saya masih ingat. Ini perempuan. Jangan pandang kecilnya, jangan remehkan kecilnya. Karena walaupun kecil dijamaskan, subhanallah. Area, daerah, teritori operasinya luas. Ke sini boleh, ke sini boleh. Nah, yang saya tertarik ketika beliau menjelaskan yang tengah ini. Ingat, yang tengah ini, middle finger ini, al-wusta ini, betul-betul berdiri setengah. Nih, tengah ini. Tak boleh condong ke kanan, tak boleh condong ke kiri. Kalau condong ke kanan, dekat kepada orang kaya, terlalu dekat pada penguasa,
Habis nih. Yang anak muda dan kaum perempuan ditinggalkan, hancur. Anak muda, golongan perempuan ditinggalkan oleh ulama, pemikir-pemikir, orang pijak pandai, hancur mereka. Jangan. Dan ulama tengah, jangan juga terlalu condong kepada ke kiri. Terlalu condong, ambil berat, 24 jam pada kaum perempuan, karena muda. Jauh daripada penguasa, tinggalkan kepada hartawan, rusak mereka. Sebab itu dia mesti betul-betul berdiri di tengah-tengah. Tak boleh condong sini, tak boleh condong sini. Karena tugasnya kanan kiri. Ia ingin jadi rujukan kepada pemerintah untuk mereka agar diarahkan kepada yang betul, membimbing golongan-golongan kaya dalam mencari, membelanjakan rezekinya, membimbing pada anak-anak muda supaya tidak tersesat jalan, dan juga membimbing makhluk yang paling besar potensi fitnahnya, perempuan. Coba makhluk yang Nabi nyatakan paling besar berpotensi, potensi fitnahnya tidak dibimbing oleh ulama. Katalah anak muda, imamnya siapa? Imamnya katalah hartawan. Susah. Susah. Perempuan-perempuan, imamnya siapa? Penguasa. Susah. Itu beratnya ulama. Itu banyak orang yang berilmu. Cendekiawan. Sengaja ini saya sampaikan zaman saya terus terang lah setelah baca tafsir-tafsir tadi. Ingat ayat tadi saya sampaikan tafsir yang sama 1, 2, 3, 4 katalah Mufassir 3, 4 menafsirkan ayat satu ayat dan sama. Saya ambil satu aja. Saya cari yang lain ambil. Dan setelah baca tafsir Al-Manar, Allahu Akbar, lain sungguh. Syekh Muhammad Rashid Ridho menjelaskan. Ya mungkin orang kini kan abad 19 kan. Jadi lebih dapat melihat keadaan dan begitu pengajaran dia. Dia tidak menyalahkan mufassir-mufassir sebelumnya. Tapi penafsirannya lebih dalam. Coba melihat dari aspek yang belum disentuh oleh orang dahulu. Ya ini Mala'un tadi. Kan dikatakan Mala'un disebabkan kepada Fir'aun kan. Wa mala'ihi. Apa ya hikmah disandarkannya. Idhafatul mala' ila Fir'aun. Rupanya pikir, oh gini. Allahu Akbar. Dari peringatan yang betul-betul bagi saya, tafsir-tafsir seperti ini, mana ini? Jadi tafsir yang bagi saya bersifat kekinian. Tafsir yang ada nuansa kekinian. Maknanya sangat-sangat sesuai untuk masa kita sekarang, untuk kita, gitu. Sebab memang ada tafsir banyak kan, ada tafsir itu yang cerita yang lebih ditekankan kisahnya ya. Jadi ayat ini ditonjolkan kisahnya. Dahulu Fir'aun jumpa Musa jumpa Fir'aun begini kisah. Jadi kita macam baca kisah yang ribuan tahun lalu lah. Oh kisah, oh begini. Ya gitu aja. Ya tak apalah, itu namanya mufassir. Tapi ingat ini Al-Quran. Tentulah maknanya sangat luas. So, paham ni je sekarang. Terus terang yang terakhir tadi, tafsir daripada Muhammad Rashid Ridho, tafsir mana, yang saya betul-betul secara pribadilah tertarik. Tertarik karena benar-benar sangat-sangat kekinian tafsirnya. Karena ya Allah, iyalah, betul lah. Jadi kalau kita ada ilmu, walaupun tidak seberapa, kita kata benda itu boleh. Jangan dijual belikan prinsip ini. Kalau kita dah tahu, dah faham, tahu ayatnya, tahu dalilnya, benda tak boleh, ya sudah tak boleh hingga bila-bila. Jangan kepada orang lain, tak boleh, keras, tak boleh. Tapi kepada kawan sendiri, keluarga sendiri, tak apalah. Macam mana pada orang lain keras, pada diri sendiri lembut? Jangan dijangkiti penyakit malaun, begitulah maksudnya. Karena begitu kan, kalau keluarkan hukum fatwa untuk orang lain, kerasnya Masya Allah. Ya memang keras, tak boleh. Tapi kalau untuk diri sendiri, Allahu Akbar.
lembutnya penuh dengan tolak ansur. Tak boleh. Bila ada kepentingan, pendapatnya jadi lembut pula. Jadi lembut pula, jadi boleh pula. Bila tidak ada apa-apa manfaat, wah jadi jangan. Jadi memang sinikal ya, yang disampaikan oleh apa nama saya itu ini memang sangat sinikal lah, sangat sinikal. Tapi terus terang saya sangat minat dan tertarik dengan tas itu. Jemaah sekalian, nampaknya itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya bina maafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.